BOV Fani, aku tidak pernah menyangka kalau Mbak Nisa tega mengusirku dan Bang Firza. Mengusir secara halus, dengan diam-diam menjual rumah itu. Mbak Nisa memang rapuh sekali. Semua uang dipegangnya. Mobil Bang Firza secara diam-diam juga diambil. Masuk ke rumah malam-malam, mengendap-endap mirip maling. Sekarang rumah dijualnya. Hasil penjualan rumahnya pun dimakan sendiri. Sudah berapa miliar uang Mbak Nisa? Pasti banyak sekali. Mbak Nisa kabur entah kemana. Setiap hari Bang Firza mencari-cari, tapi belum menemukan Mbak Nisa. Mungkin Mbak Nisa kabur dengan selingkuhannya. Mungkin sekarang Mbak Nisa sedang foya-foya. Sedangkan aku hidup dalam kemiskinan. Uang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun harus dihemat-hemat. Karena hasil Bang Firza sebagai ojek online rata-rata hanya 50.000 per hari. Setelah aku dan Bang Firza terusir dari rumah Mbak Nisa dan Bang Firza, aku menjalani hari-hari di rumah milikku dengan keterpaksaan. Tetangga-tetangga bertanya kepadaku, mengapa aku sekarang tinggal di sini? Aku malu sekali. Setahu mereka, aku menikah dengan orang kaya raya, yang rumahnya besar dan lantai 2, punya mobil mewah, bukan motor kecil milik Bang Firza saat ini. Fani, sekarang tinggal di sini ya? Kemarin aku lihat menurunkan barang-barang kayak orang mau pindahan. Tanya Tante Vika tetanggaku. Enggak Tante, aku cuma main saja kok. Jawabku, supaya aku tidak malu. Pagi harinya Tante Rati lewat depan rumahku. Mungkin akan ke warung yang melewati rumahku. Fani, kok ada di sini? Sekarang tinggal di sini. Katanya menikah sama laki-laki tajir melintir. Tanyanya saat aku sedang menyapu depan rumah. Lagi main di sini saja Tante. Mudik. Jawabku. Setiap ada yang bertanya, aku jawab dengan jawaban seperti itu. Aku lihat Bang Firza tidak nyaman tinggal di sini. Sering garuk-garuk. Mungkin banyak nyamuk dan semut. Lantai rumahku masih tanah. Namanya gubuk reot. Salahnya Bang Firza tidak tegas kepada Mbak Nisa. Dek, nanti orang tua abang mau ke sini. Sekarang lagi perjalanan menuju ke sini. Ucap Bang Firza saat pulang kerja sore ini. Ngapain ke sini Bang? Apa nggak malu rumah kita jelek banget gini? Tanyaku. Mau gimana lagi dek? Orang tua abang maksa mau ketemu sama abang. Tadi orang tua abang ke rumah lama. Katanya sekarang pemilik rumahnya bukan abang lagi. Jadi orang tua abang pengen ke rumah abang yang baru. Berarti kan di sini. Jelasnya. Terus gimana kalau orang tua abang nanya-nanya, kenapa kita bisa tinggal di gubuk reot gini? Mirip orang bangkrut. Tanyaku lagi. Nanti abang yang jawab dek. Tenang saja. Nanti buatin teh ya dek. Buat orang tua abang. Perintahnya. Gulanya habis bang. Jawabku. Ya beli ke warung dek. Ini hasil abang hari ini. Jawab Bang Firza seraya menyadarkan uang 40.000. Aku menerima uang pemberian Bang Firza dengan cemberut. Berharap dikasih lebih, justru tambah turun saja. Bang Firza memang tidak bisa diandalkan. Aku langsung berjalan ke warung, membeli gula. Fani, gimana kabarnya? Katanya menikah sama orang kaya. Kok beli gula ecer di warung? Cuma 1/4 kilogram pula. Kenapa nggak beli gula kemasan di mall? Tanya Bude Hesti pemilik warung. Iya, cuma main di sini aja Bude. Jadi nggak beli banyak-banyak. Makasih ya, aku pamit. Jawabku, seraya berjalan pulang dengan cepat. Malas sekali menjawab pertanyaan orang yang itu-itu saja. Bosan.
Menit kemudian, terdengar suara deru mobil berhenti di depan rumahku. Pasti papa dan mamanya Bang Firza yang datang. Aku dan Bang Firza berjalan menuju pintu, hendak menyambut papa dan mama. Mereka turun dari mobil. Mamanya Bang Firza melongok keheranan melihat rumahku. Matanya berputar melihat ke sekeliling. "Ini rumahmu sekarang, Firza?" tanyanya cepat, padahal belum bersalaman. Iya, Ma," jawab Bang Firza terbata. "Astaga, Firza, kenapa rumah kamu mirip kandang bebek tetangga papa?" tanya papa dengan ekspresi terkejut. Matanya hampir keluar melihat rumahku. "Iya, mirip kandang bebeknya Mang Salim ya, Pak," ucap mama. "Kamu bangkrut, Firza. Nisa menantu kesayanganku mana? Handsome cucuku juga mana? Kok cuma nampak perempuan kampungan ini saja?" ucap mama melirik sinis ke arahku. Mama mertuaku memang tidak suka kepadaku. Katanya aku pelakor. Dari awal aku menikah dengan Mas Firza, mama tidak pernah mengajakku bicara, hanya menyindirku saja. Mama memang tidak menyetujui Bang Firza menikah lagi, tapi Bang Firza bersikeras. Beda dengan papa yang masih mau menyapaku. "Mama, jangan menghina orang," ucap papa cepat. Enggak, Ma. Firza sekarang tinggal di sini sama Fani. Bisa pergi sama Azam, tidak tahu kemana," jawab Bang Firza menunduk. "Apa? Nisa dan Azam pergi? Kamu mengusirnya?" tanya mama menyelidik. Enggak, Ma. Nisa dan Azam pergi sendiri," jawab Bang Firza masih menunduk. "Terus kenapa kamu tinggal di rumah lewat begini? Terus kenapa rumah yang lama pemiliknya bukan kamu lagi? Sudah dijual?" tanya mama lagi. "Sudah dijual Nisa secara diam-diam, Ma. Mobil dan uang juga dibawa semua sama Nisa. Hanya motor yang nggak dibawa," ucap Bang Firza takut-takut. "Astaga, Nisa memang pintar dan cerdas," ucap mama cepat dengan tersenyum. "Pintar dan cerdas gimana? Maksudnya, Ma? Bukannya Nisa jahat dan rakus?" jawab Bang Firza. "Iya benar, Ma. Semua dikuasai Mbak Nisa. Mbak Nisa tega dan keterlaluan." Aku ikut berbicara, karena gatal juga ingin berbicara. Kamu, pelakor busuk. Gak usah ikut-ikut ngomong. Gak ada yang nanya-nanya ke kamu," ucap mama dengan judes. "Nisa pintar karena semua harta berhasil Nisa amankan sebelum diembat oleh pelakor ini," ucap mama tegas. "Yang namanya pelakor macam orang ini pasti cuma ngincer hartanya saja. Kalau harta sudah diamankan oleh istri pertama, pelakor cuma bisa gigit jari. Kapok kamu," ucap mama menunjuk ke arahku. "Ma, jangan kasar-kasar ngomongnya. Kasihan, namanya orang punya perasaan," ucap papa. "Biarinlah, kan kelakuan Firza mirip papa yang dulu sempat tergoda pelakor juga. Untung mama cerdas kayak Nisa. Semua harta mama yang pegang. Jadi pelakornya lama-lama mundur sendiri. Karena melakor zong, nggak ada hasil. Hahaha," ucap mama seraya tertawa. "Mama jangan nyalahin papa. Kan itu kemauan Firza sendiri," ucap papa tidak terima. "Selamat menikmati hidup miskin ya anakku Firza tersayang. Semoga kamu bahagia hidup bareng perempuan bodoh dan matre ini. Sudah punya istri Nisa yang cantik, pintar dan berkelas. Justru milih menikah lagi dengan perempuan 10.000 dapat 3 ini," ucap mama lagi. Mama memang selalu menghinaku.
Bang Firza hanya bisa menunduk, entah memikirkan apa. Firza menyesal, Ma, ucap Bang Firza. Ya, namanya penyesalan selalu di akhir. Kalau di depan namanya DP, ujar Mama. Salah kamu sendiri, Firza. Enggak menuruti ucapan Mama. Mana ada perempuan mau dimadu? Jika mau juga pasti menyusun strategi untuk membalas sakit hatinya. Gara-gara kalian, Mama jadi nggak bisa ketemu sama menantu dan cucu kesayangan Mama. Dasar pelakor pembawa sial, ucap Mama dengan emosi. Ayo Pak, kita pulang. Mama nggak sudi masuk rumah ini. Bisa-bisa gatal semua badan Mama. Ajak Mama seraya masuk ke mobil. Firza yang sabar ya nak. Semoga Nisa dan Azam segera ketemu. Papa pamit dulu, ucap Papa seraya menyusul Mama masuk ke dalam mobil. Aku meratapi nasibku. Memang jadi istri kedua selalu disindir dan dihina. Malang sekali nasibku. Ingin hidup enak, justru selalu kejatuhan sial. POV Firza. Sudah 3 minggu aku tinggal di rumah Fani, yang kata Mama mirip kandang bebek. Kalau hujan tampak bocor di mana-mana. Kalau malam dingin sekali, karena dindingnya dari geribik yang bolong di sana-sini. Kasur dan selimut juga tipis sekali. Tidur tidak bisa nyenyak, mirip di neraka rasanya. Sudah 1 bulan lebih aku tidak bertemu dengan Nisa dan Azam. Rasanya kangen sekali. Kemarin aku ke toko, ternyata toko sudah dijual ke orang lain beserta isinya. Karyawan yang bilang, katanya sebelum menjual toko ini, Nisa sudah membuka toko baru lagi, tapi entah di mana. Mereka juga tidak tahu. Nisa benar-benar menghilangkan jejak untukku. Setelah aku pikir-pikir sejak aku menikah dengan Fani, hidupku selalu sial. Fani sepertinya memang pembawa sial. Sejak menikah dengan Fani, aku tidak mendapat jatah lagi dari Nisa. Hanya awal-awal saja, itu hanya beberapa kali. Padahal Fani tidak bisa diapa-apakan sampai usia pernikahan kami 2 bulan lebih. Aku benar-benar seperti duda, padahal beristri 2. Keuangan juga aku serba kekurangan, walaupun kemarin masih menjadi suami Nisa. Apalagi sekarang, semua gara-gara Fani. Jadi uang diamankan semua oleh Nisa. Memang benar kata Mama, kalau Nisa cerdas, semua uang dipegangnya, karena semua hasil dari Nisa dan aku. Fani tidak ada hak sama sekali. Ingin sekali aku menceraikan Fani, karena percuma punya istri, tapi tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa mendukung suami, juga dalam hal ekonomi. Tapi nanti, aku bingung akan tinggal di mana, kalau aku menceraikan Fani. Aku tidak punya apa-apa lagi, hanya motor dan ponsel saja hartaku saat ini. Untuk kembali ke rumah Mama dan Papa, tentu aku malu. Mama pasti akan mengomelku sepanjang hari, menyalahkanku dan mengata-ngataiku. Pasti Mama juga membanding-bandingkan Nisa dengan Fani. Bisa panas setiap hari telingaku. Kalau misal mengontrak, aku tidak punya uang sama sekali. Hasil dari aku bekerja sebagai ojek online sangat sedikit, dan selalu aku berikan semua ke Fani. Malang sekali nasibku saat ini, seperti duda miskin, padahal beristri dan padahal punya banyak harta bersama istri pertama. Apakah ini sebagai azab untukku, karena sudah menyakiti Nisa? Ya Allah, jangan kasih aku azab seperti ini. Aku janji, jika aku bertemu dengan Nisa, aku akan menjadi suami yang baik untuk Nisa. Aku akan menceraikan Fani. Maafkan aku, Nisa. Dek, adik bekerja ya. Bantu abang mencari uang. Mbak Nisa dulu juga kerja kok sebelum punya anak. Adik kan belum punya anak juga.
Tidak ada salahnya bantu abang mencari uang, ucapku ke Fani saat kami sedang sarapan dengan nasi dan tumis daun singkong hasil metik di pagaran rumah. Rasanya hambar sekali, makan tanpa lauk, tapi terpaksa aku makan untuk mengisi perut karena uangnya tidak cukup untuk membeli lauk. Kerja apa bang? Aku kan hanya lulus sekolah dasar. Kalau Mbak Nisa kan sarjana. Gimana mau punya anak? Abang saja tidak pernah memberiku nafkah batin. Jawabnya, kerja mencuci dan menggosok kayak dulu sebelum menikah sama abang, dek. Jawabku, aku malu lah bang. Jawabnya, zaman sekarang kalau nggak mau kerja, alasan malu ya nggak makan. Buang rasa malu. Nurut sama suami si dek. Tiap suami ngomong selalu membantah. Ucapku tegas. Fani tampak terkejut mendengar ucapanku yang sedikit tegas tadi, karena biasanya aku berbicara lembut padanya. Abang maksa aku? Tanyanya. Iya, memang kenapa? Sejak abang menikah sama adek, abang jadi sial terus. Ujarku. Salahnya sendiri abang gak bisa tegas. Masa sama Mbak Nisa perempuan saja kalah? Salah abang sendiri. Ucapnya tidak terima. Salah adek lah. Gara-gara adek minta tinggal di rumah abang, semua jadi sial begini. Ucapku tidak terima juga. Salahnya abang menurutinya. Sudahlah, gak usah saling menyalahkan. Ya sudah, aku melamar kerja di toko saja ya bang. Ada toko baru akan buka, toko sembako besar. Tadi aku lihat di Facebook, sedang butuh banyak karyawan. Pendidikan tidak diutamakan. Lulus SD juga boleh. Jawabnya. Alhamdulillah. Kapan adek mau ngelamar kerja? Biar abang antar. Ajakku bersemangat. Karena akhirnya Fani mau bekerja. Nanti siang ya bang. Kita langsung ke sana. Cuma bawa fotokopi KTP dan kartu keluarga saja kok syaratnya. Jawab Fani. Oke, abang berangkat ngojek dulu ya. Nanti siang abang pulang lagi. Jawabku. Aku berangkat ngojek setelah sebelumnya pamit dan Fani menyalamiku. Siang harinya aku pulang. Fani sudah bersiap. Kami langsung berangkat menuju toko yang membuka lowongan kerja. Fani akan melamar kerja sekaligus langsung interview. Karena toko akan dibuka 2 hari lagi. Aku menunggu di depan. Fani masuk sendiri dengan beberapa orang yang akan melamar kerja juga. Tokonya besar sekali. Tampak banyak orang sedang membereskan toko, menata isi toko dan merapikan toko. Saat aku tidak sengaja menengok ke arah parkiran, sekilas aku seperti melihat Nisa di dalam mobil di bagian kemudi. Namun dengan cepat mobil itu keluar dari parkiran menuju jalan raya. Nisa bukannya? Tapi mirip sekali. Mungkin hanya perasaanku saja. Karena aku terlalu kangen dengan Nisa. Jadi terbawa hingga di pandangan mata. Tapi mobilnya beda. Mobilnya baru. Apa Nisa beli mobil baru? Entahlah. Setelah aku menunggu cukup lama, akhirnya Fani keluar dengan senyum sumringah. Berjalan cepat menghampiriku. Bang, aku diterima kerja. Lusa sudah bisa langsung kerja. Ucap Fani girang sekali. Alhamdulillah dek. Akhirnya adik kerja juga. Ayo pulang. Ajakku. Semoga kerjanya enak ya bang. Dan gak capek. Ujarnya seraya menaiki motor. Namanya kerja ya capek lah dek. Tidur terus saja capek kok. Jawabku seraya menjalankan motor. Bersambung.